Skandal dugaan penyalahgunaan anggaran kembali mencuat di Kabupaten Pesawaran. Aliansi Masyarakat Pesawaran atau AMP akhirnya melangkah tegas melaporkan 13 UPTD Puskesmas ke Kejaksaan Negeri. Ratusan juta rupiah anggaran kesehatan pada tiap UPT Puskesmas di Pesawaran diduga habis hanya untuk perjalanan dinas. Aliansi Masyarakat Pesawaran atau AMP resmi melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran tahun 2023 pada 13 UPTD Puskesmas di Kabupaten Pesawaran ke Kejaksaan Negeri setempat. Puskesmas yang dilaporkan diantaranya Dedong Tataan, Bernung, Tegineneng, Trimulyo, Kalirjo, Rawarjo, Kota Dalam, Kedongdong, Pedada, Maja, Padang Cermin, Hanura, hingga Bunut. Berdasarkan hasil investigasi lapangan yang diperkuat dengan data penjabaran perubahan APBD, AMP menemukan kejanggalan serius anggaran kesehatan justru banyak digelontorkan untuk belanja perjalanan dinas dalam negeri. Nilainya tidak main-main, puluhan juta rupiah di setiap program. Dengan rata-rata 15 program, masing-masing UPTD Puskesmas diduga menghabiskan ratusan juta rupiah hanya untuk perjalanan dinas. Sebelumnya, AMP sempat melakukan klarifikasi resmi pada 20 Agustus lalu di Aula Puskesmas Gedong Tataan yang difasilitasi Dinas Kesehatan. Namun jawaban dari perwakilan Puskesmas dinilai tidak jelas dan jauh dari transparansi. Bahkan, janji memberikan klarifikasi tertulis dari pihak Dinas Kesehatan hingga kini tak kunjung ditepati. Atas dasar itulah, Jumat 29 Agustus 2025, Saprodin Tanjung bersama jajaran AMP melangkah ke Kejaksaan Negeri Pesawaran melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut. Oke, ini alhamdulillah ya. Laporan kita sudah diberikan tanda terima. Artinya memang per puskesmas kita satu bundel. Jadi laporannya tidak kita global, tapi per puskes kita kasih data masing-masing. Ya, jadi hari ini AMP Aliansi Masyarakat Pesawaran melaporkan adanya dugaan ya penyalahgunaan dana BLUD yang ada di 13 UPTD Puskesmas yang ada di Kabupaten Pesawaran. Artinya di sini kami melaporkan kegiatan-kegiatan di masing-masing puskesmas. Ya, ada yang 16, 17 kegiatan, ya rata-rata seperti itu. Nah, artinya di sini kami berawal daripada kita itu menginvestigasi ya dana yang namanya PAD. Mengapa kok PAD dari istilahnya Dinas Kesehatan ini kok kecil sekali, sedangkan anggaran yang dikelola adalah sangat besar, ya kan? Nah, kemudian setelah penelusuran kita juga datang kepada para kader-kader, kita punya data di masing-masing kegiatan dan ternyata memang ditemui banyak kejanggalan. Sebenarnya kita sudah kemarin tuh audiensi, minta klarifikasi kepada pihak-pihak, artinya UPTD Puskesmas yang ada di Kabupaten Pesawaran. Tapi memang pada audiensi itu, ya jawabannya saya kira tidak sangat memuaskan. Bahkan kita minta sebenarnya jawaban secara tertulis, dan mereka janji akan memberikan. Tapi setelah kita tunggu 1 minggu ini juga tidak ada, ya akhirnya kita berpikir bahwa dugaan kami ini ya kuat dengan adanya mereka tidak bisa memberikan jawaban. Makanya kita melaporkan kegiatan-kegiatan ini. AMP menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses hukum ini dan berharap Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran benar-benar menegakkan supremasi hukum di bumi Andan Jejama tanpa pandang bulu. Ya, kita minta Kejaksaan Negeri ya artinya untuk serius ya menangani hal-hal yang dilaporkan, bukan hanya dari AMP ataupun dari semua lembaga, bahkan perorangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan daripada anggaran-anggaran baik APBD, APBN, ya kan, ini harus diinikan. Karena memang yang kami temukan di puskes ini sebenarnya sangat-sangat janggal, ya kan? Karena biaya perjalanan dinas di masing-masing kegiatan itu menghabiskan 40 juta sampai 50 juta. Ini saya kasih satu contoh. Di satu puskesmas ada satu kegiatan yang menghabiskan dana untuk perjalanan dinasnya itu 43 juta. Jadi ketika kita bagi, karena ketika kita tanya kepada kader-kader, mereka itu kalau dipanggil ke puskes paling hanya dikasih 75.000. Artinya kalau 43 juta kita bagikan dengan 75.000 ini, harusnya kegiatan itu dihadiri sekitar 583 orang. Dan ini para kader nggak pernah nemuin acara-acara istilahnya yang sebanyak itu. Karena paling kalau dipanggil ke puskes itu paling 3 sampai 4 kader saja yang dipanggil dengan artinya ya honorarium lah, ganti uang bensinnya sekitar 75.000. Nah, kalau kita
ini lagi soundingkan lagi dengan habis biaya makan minumnya atau barang habis pakai, ini lebih janggal lagi. Karena di kegiatan itu dia mengeluarkan 36 juta untuk kegiatan itu. Kalaupun kegiatan itu dilaksanakan oleh 583 orang, 36 kita bagi 500 itu timbulnya adalah 67.000 rupiah. Nah, ini kan juga sangat-sangat markupnya sangat luar biasa. Karena kalau dia makan snack aja, kali 15.000 itu udah luar biasa kan. Nah, misalnya nasi kotak siangnya 25.000, maka dana yang digunakan hanya 40.000. Nah, kalau istilahnya 70.000 akan ada kelebihan dana sekitar 27.000. Nah, artinya inilah yang kita temukan di lapangan. Artinya supaya ya ini menjadi atensi lah ya kepada kejaksaan supaya kasus ini menjadi perhatian. Karena ini akan AMP kawal terus, akan kita tanyakan terus. Sebenarnya hari ini kita mau ketemu dengan Kasipinsus ya. Tapi karena mereka lagi dinas luar, kita minta penjadwalan di hari Senin ataupun Selasa. Dan masih banyak lagi hal-hal yang kita laporkan berdasarkan BPJS juga. Karena dana blutnya luar biasa. Ada dana dari kapitasi. Kapitasi ini berdasarkan jumlah pengguna BPJS yang terdaftar di Paskes tersebut, ya kan? Ini digunakan nggak digunakan tetap harus membayar. Sekitar 6.500 lah ya per ininya kalau di puskes-puskes itu. Ini dananya 1 miliar lebih juga. Artinya per puskes mendapatkan itu. Belum dana box, belum dari APBD. Artinya setiap tahunnya puskes ini mengelola dana miliaran rupiah. Nah, kenapa kok PAD-nya sangat kecil? Nah, itu ya menjadi sumber dari penelitian kami. Terkait dengan kesanggahan mereka pada saat audiensi, Bang, bahwa mereka sudah pernah diperiksa oleh BPK, Bang. Seperti apa tanggapannya, Bang? Ya, kalau BPK itu kan hanya artinya ada kuotanya. Mungkin 1-2 kegiatan yang diteliti. Ya sama aja lah kayak orang dapat proyek jalan. 100 meter ditebelin, 100 meter ditebelin, nanti itu yang diperiksa, dikur yang itu. Nah, sampelnya seperti itulah ya. Ya, kita bukannya tidak percaya dengan itu semua, tapi kan masih banyak juga kegiatan-kegiatan yang memang tidak diperiksa oleh BPK. Dari Pesawaran SBN TV mengabarkan.